Halo Healthy Friend, kembali lagi bersama saya Dr. Pin. Nah, di sini ada Dr. Ingrid Budiman, spesialis gizi cleaning. Halo Healthy Friend. Nah, Dok, hari ini kita nih ada yang bertanya gini, Dok. Yeah. Dok, saya ini berat badannya normal, biasa gitu, berat badan ideal aja kayak gini. Tapi kok kolesterolnya tinggi gitu loh? Kok bisa gitu? Padahal kan kayaknya kolesterol tinggi identik orang yang lebih obes gitu. Iya. Coba dok, bisa jelasin nggak? Kok bisa gitu orang normal tuh kolesterol tinggi gitu? Sebenarnya yang perlu kita ingat, kandungan kalori itu tidak sama dengan kandungan kolesterol. Oke. Yang bikin gemuk kan kandungan kalorinya. Jadi bisa saja kita makan kalorinya nggak banyak, tapi kolesterolnya udah banyak. Kandungan kolesterolnya itu yang tinggi, bukan kalori. Oke. Iya. Jadi kayak misalnya orang yang makan kalori yang tinggi, kolesterolnya rendah, jadi orangnya jadi lebih obes, tapi kolesterol mungkin belum tinggi. Iya, belum. Tapi kalau orang yang misalnya kalorinya makannya dikit, dia berat badannya ya biasa-biasa aja. Kolesterolnya yang tinggi, berarti kolesterol tinggi banget. Gitu. Memang kalau orang yang gemuk, berat badan berlebih, memang cenderung kolesterolnya akan naik. Karena kan lemak dalam badannya itu bisa dipakai sebagai bahan baku pembentukan kolesterol. Cenderung memang yang gemuk. Itu emang lebih beresiko nih daripada orang yang berat badan ideal gitu, cenderung lebih tinggi kolesterolnya. Nah, orang berarti artinya loh, orang yang berat badan ideal, ada berat badan yang normal aja, biasa aja, itu bisa juga tinggi. bisa kolesterol tinggi. Iya. Tergantung jenis makanan apa yang kita konsumsi. Iya. Nah dok, tadi kita udah bahas bahwa orang yang dengan berat badan berlebih itu kan cenderung berisiko terkena yang namanya kolesterol tinggi. Karena lemaknya ini sebagai bahan baku untuk produksi kolesterol dalam tubuh kita. Oke. Terus kedua, kalau orang yang berat badannya yang normal-normal aja, itu juga kolesterol tinggi, betul ya? Bisa. Boleh tolong lebih jelasin lagi kenapa bisa kok orang yang normal itu tetap tinggi gitu? Kalau yang berat badannya normal berarti kan tidak ada masalah kelebihan kalori. Yang salah berarti kandungan makanannya. Entah itu mungkin pilihan yang kandungan kolesterolnya tinggi atau tinggi lemak. Kita mulai dari makanan yang tinggi kolesterol dulu. Yang tinggi kolesterol yang sering kita jumpai deh, contohnya kulit ayam. Kan itu paling sering deh. Pasti seharian ada lah kita makan ayam. Emang enak sih. Iya, itu. Terus kuning telur. Kan gampang telur itu kan. Terus kalau makan daging dengan lemaknya yang putih-putih itu loh. Iya, jadi kalau misalnya makan daging boleh, tapi yang putih-putih itu dihindari. Apalagi kalau misalnya makan daging terus dikasih banyak suka kan bumbu-bumbunya minyak. Iya, berminyak juga. Jadi sebenarnya boleh makan daging ya. Bisa. Nah, terus kalau ikan kan semua ikan bagus. Cara masaknya dulu gimana? Apabila kita pakai misalnya minyak, dan minyak itu pun misalnya sudah dipakai berulang kali, dia kandungan kolesterolnya semakin jelek. Kayak gitu, itu dari situ-situ kadang-kadang kita nggak sadar kolesterol naik. Berarti orang yang berat badan normal, kolesterol naik, karena satu emang makan makanan yang tinggi kolesterol. Kedua, tadi katanya bilang lemak. Nah gini, kadang-kadang kita udah pinter nih, saya mau baca label makanan, saya beli yang no kolesterol atau low kolesterol. Di supermarket karena ada tulis tabel itu ya, kolesterol no gitu. Jadi makan itu kolesterol nggak naik. Nah begitu selalu kita cari misalnya, saya kolesterol tinggi atau saya mau mencegah, saya tulis yang tulisannya no kolesterol, low kolesterol, saya beli misalnya. Tapi jangan lupa ada kandungan lemak yang jenuh atau lemak trans di dalamnya. Itu bisa diubah jadi kolesterol. Jadi walaupun dia tidak secara langsung mengandung kolesterol, kandungan lemak itu bisa diubah sama badan kita jadi kolesterol. Itu yang bikin dia potensi jadi kolesterolnya tinggi. Berarti friend, kalau misalnya kita beli di makanan atau minuman ada di supermarket, kalau kan suka baca kadang-kadang, kalau kolesterol nol, selain itu kita juga lihat dari lemaknya, lemak jenuh atau lemak trans, tinggi atau enggak. Kalau tinggi ya kita kurangin, kayak gitu loh. Ya bukan segala sesuatu nggak boleh, tapi kita kurangin karena kita tahu ini ada potensi naikin kolesterol. Kayak apa lagi ya itu? Terus karbohidrat jangan lupa, kan memang perlu karbohidrat. Cuma kan kalau misalnya dalam jumlah berlebihan ceritanya banyak banget nih, itu akan disimpan sama badan jadi triglycerid. Itu pun nanti kalau badan kita jadinya banyak lemak, itu kan bahan baku buat kolesterol. Jadi orang kan mikir kayak, ya saya makan daging jadi sedikit. Kalau makan daging jadi kolesterol. Masa makan nasi jadi kolesterol? Atau makan secara tidak langsung dia bisa. Jadi karbohidrat juga bisa loh. Misalnya contoh, dia udah makan nasi, makan mie, minumnya apa? Boba, itu kan karbo, gula semua kayak gitu. Kalau karbohidrat sederhana yang manis, semua makanan minuman manis lebih lagi cepat naikin kolesterol. Nah, healthy friend, bahwa jadi
kita tidak harus misalnya makan tinggi kolesterol jadi kolesterol tinggi. Jadi makan karbohidrat berlebihan pun juga bisa tinggi gitu. Salah pilih karbo pun saat itu. Salah pilih minum pun bisa kan? Nah, itu. Jadi kita jadi sebenarnya ada banyak faktor gitu. Dan sebenarnya kalau kita tahu ilmunya dan kita lebih mengerti terhadap sebab akibatnya itu, kita akan lebih tahu gitu loh, memilih makanannya. Dan sebenarnya kita makan itu kan bukan semuanya nggak boleh gitu. Kalau semuanya nggak boleh ya otomatis ya kita susah gitu, hidup diatur gitu kan ya. Jadi yang penting kita mengerti, kita bisa memilih dan tahu porsinya kita makan seperti apa gitu. Makanya itu pentingnya kita edukasi dan pentingnya knowledge gitu. Sehingga kita bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi itu. Zaman kita tuh sebenarnya jangan mikir cuma yang kita makan cuma buat enak dan buat kenyang. Yang kita harus kita pikir adalah apa yang kita konsumsi itu untuk sehat. Kita baik kasih masukin tubuh, makanan yang masukin tubuh yang sehat, yang membuat tubuh kita makin sehat, bukan yang bikin diri rusak kayak gitu. Karena dampak jangka panjangnya itu yang sebenarnya nggak bagus kayak gitu. Oke, berarti tadi kesimpulannya adalah kalau orang yang kolesterol tinggi, berat badan normal itu karena tinggi makan makanan tinggi kandungan kolesterol. Juga makanan tinggi lemak jenuh atau transfer. Dan kalau kelebihan kalori, jadi melebihi batas kalori yang kita konsumsi. Bisa kita sehari cuma butuh 1.800, dia makan 3.000, ya 3.000, jadi selisih 1.200 disimpan tubuh jadi lemak dan diubah jadi kolesterol lagi kayak gitu. Jadi ya itu ya pengaruh semua kayak gitu. Nah selain itu ada lagi? Udah tadi karbohidrat dan lupa karbohidrat yang manis. Itu cepat juga. Nah selain itu kita tambahkan olahraga juga untuk membakar yang kolesterol, gula dalam tubuh kita. Iya, harus aktif. Jadi kesimpulannya, orang yang berat badan normal tetap bisa kolesterol tinggi. Tapi ingat, orang yang obesitas atau berat badan berlebih itu lebih meningkatkan risiko terkena yang namanya kolesterol tinggi. Nah, saya sekali ingetin lagi bahwa kolesterol tinggi itu mungkin yang kita sekarang rasain adalah ya cuma angka doang tinggi gitu. Kalau kita cek lab angkanya merah aja gitu loh. Tapi sebenarnya dampaknya besar gitu loh. Mungkin dokter boleh tambahkan dikit-dikit bahwa kolesterol tinggi itu sebenarnya ada gejala nggak sih? Ada dampak buruknya apa nggak sih? Sebenarnya kolesterol itu kan awalnya nggak ada gejala. Makanya kalau kita medical check up rutin baru ketahuan. Mungkin kadang-kadang misalnya orang awam ya. Kok kalau kolesterol tinggi tuh yang pegel tuh di tengkuk ini sakit enak itu gitu, berarti udah lama Nah, ya kan jadi kayak baru kalau nggak ada muncul ini berarti kolesterolnya normal nggak bisa gitu. Padahal kolesterol itu banyak kan tidak ada gejala. Maka kita mau medical check up rutin karena kalau sudah sampai ada gejala berarti sudah lama dan sudah terlalu tinggi. Betul. Itu apalagi yang namanya penyumbatan di pembuluh darah, di jantung, di otak itu nggak ada gejala loh. Orang bilang serangan jantung stroke itu tiba-tiba, betul serangan tiba-tiba, tapi sebenarnya prosesnya itu sedikit-sedikit ya. Dan sedikit-sedikit itu nggak ada gejala. Makanya kalau kita pentingnya medical check up, ketahuan kolesterol tinggi, berarti kita harus hindari. Sudah langsung terapi kan. Betul. Tadi seperti saran Dr. Ingrid bahwa beberapa tadi makanan itu ya kan yang kita harus hindari dan itu sering soalnya kita dapat. Jadi kita boleh nonton lagi ulang videonya sehingga kita tahu lebih mengerti gitu loh. Dan mungkin next videonya kita juga akan bahas tuh bagaimana tadi kan kita batasi makanan yang bisa meningkatkan kolesterol. Nanti kita akan juga bahas tentang makanan-makanan apa nih yang bisa membantu nurunin juga gitu loh. Atau kita jadi masih banyak video-video yang akan kita share di sini, kita berikan edukasi. Nah, bagi misalnya healthy friend merasa video kita, edukasi kita bermanfaat, boleh subscribe YouTube channel kami, dukung kami, dan juga share ke teman-teman atau kerabatnya sehingga ya keluarga atau teman-teman merasakan manfaatnya dan kita bisa hidup sehat bersama. Ya, dan juga jangan lupa follow Instagram kami.